Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu terjadi suatu tindakan amoral dilakukan oleh mereka yang ngakunya, yang ngeklaimnya agamanya paling bermoral. Mereka ini sekelompok masyarakat di Sukabumi mengaku beragama Islam yang katanya agamanya paling benar, yang katanya agamanya itu pembawa damai, tapi apa faktanya? Mereka memaksa masuk menerobos ke suatu villa di Sukabumi. Mereka memaksa masuk. Dan Anda harus tahu, mereka masuk bukan dengan dakwah penuh cinta kasih, tetapi apa? Dengan membawa amarah dan batu. Bahkan mereka sampai merusak villa. Sampai-sampai salib yang terpasang pun harus diturunkan oleh mereka dengan teriakan takbir. Tetapi faktanya mereka bukan sedang mensucikan Sang Allah, tetapi mereka sedang menghina Tuhan sesembahan umat agama lain. Dan mirisnya, negara bukannya hadir menjadi pelindung pengayom seluruh masyarakat, malahan negara memilih menjadi penjamin penangguhan penahanan tersangka. Sungguh ironi teman-teman semua, bagaimana bisa ya negara menjamin para tersangka ini? Lalu bagaimana dengan korban yang seorang pelajar, seorang anak-anak, yang dimana ketika dia, saat anak-anak pun melihat bagaimana keberingasan sekelompok umat Islam, semacam itu. Lalu negara datang bukannya membela korban, malah melindungi tersangka. Maksudnya apa? Atau jangan-jangan pemerintah sengaja menjaga isu intoleransi terus berkembang di masyarakat? Atau jangan-jangan pemerintah sengaja mengadu domba sesama anak bangsa? Karena kita melihat faktanya teman-teman semua, orang-orang yang beragama lain ketika dia beribadah dipersulit, diusir, diintimidasi, bahkan dipamulang. Ada yang sampai ditusuk. Kemudian ketika ada seorang pendakwa yang mendakwahkan cinta kasih, mendakwahkan toleransi, mendakwahkan rahmat, diusir bahkan sampai dipenjara, dituduh sesat. Sedangkan para pendakwa yang mencaci maki, memprovokasi, mengadu domba dibiarkan oleh negara. Apa maksudnya? Inilah hasilnya teman-teman semua. Ketika toleransi hanya sebatas politik dan slogan belaka. Toleransi akan diberikan, ya, akan dijaminkan ketika mendekati masa-masa pemilu. Dan kita melihat teman-teman semua, tindakan-tindakan semacam ini sama sekali tidak mencerminkan daripada ideologi falsafah Pancasila. Kita telah kehilangan itu semua, bahkan kita telah kehilangan nilai keberagaman kita. Mengapa itu semua terjadi? Mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu untuk teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, adik-adik kita yang beragama Kristiani ini sedang melakukan daripada retret di Sukabumi. Mereka melaksanakannya di suatu villa, tidak mengganggu masyarakat, tidak di jalanan sebagaimana orang-orang Islam itu, enggak. Mereka melakukannya di suatu villa di Sukabumi. Pada suatu ketika, mereka ini melaksanakan berbagai macam pujian dan doa yang biasanya dalam agama Kristen dalam bentuk nyanyian atau syair. Ketika itu, datanglah sekelompok masyarakat yang katanya beragama Islam ini mendobrak, memaksa masuk untuk mengintimidasi, untuk membubarkan, bahkan sampai-sampai merusak fasilitas di sana. Mereka semua berdalih bahwa ibadah ini nggak ada izinnya. Bro, sejak kapan ada orang Islam ya melaksanakan daripada selamatan, melaksanakan sholat di rumah dengan keluarganya harus ada izin? Sejak kapan? Gak ada tuh. Tetapi mereka karena dengan rasa sombongnya sebagai mayoritas, mereka lalu, mohon maaf, menghakimi, mengintimidasi, bahkan sampai merusak dengan dalih gak ada izin. Sampai-sampai salib yang terpasang di sana pun sampai diturunkan oleh mereka. Dan lebih mirisnya, para pelajar yang masih anak-anak harus menyaksikan keberingasan mereka. Tetapi teman-teman semua, drama ini belum selesai. Saya kira film India itu film yang paling gak masuk akal. Ternyata di negara Indonesia, drama-drama intoleransi lebih gak masuk akal. Oploknya ya, 7 tersangka yang telah ditahan dijamin oleh negara melalui Kementerian HAM. Ya dijamin untuk penangguhan penahanan. Ini maksudnya apa? Ini sangat di luar nalar teman-teman semua.
Akal kita yang sehat, yang merdeka, akan menolak hal semacam ini, tetapi negara tidak. Negara lebih memilih bersimpati kepada para tersangka. Ya mungkin karena mereka mayoritas. Tapi para korbannya bagaimana? Sedangkan para korban adalah anak-anak yang harus menyaksikan kebrutalan mereka, harus mengalami trauma. Lalu mereka ini, ya para pemangku jabatan, para pemerintah datang ke masyarakat dengan mendakwahkan, ayo kita toleransi. Toleransi apa yang kalian maksud? Apakah itu suatu tindakan toleran ketika kalian membiarkan para korban lantas kalian melindungi para tersangka? Apakah itu toleransi? Dan ternyata teman-teman semua, kita melihat ternyata di negara kita izin melaksanakan ibadah lebih sakral daripada nyawa para minoritas. Kalau saya melihat teman-teman semua, sejatinya negara kita yang katanya negara hukum sudah tidak lagi menjadi negara hukum. Bagi saya lebih kepada apa? Negara mayoritas, negara anarkis, negara premanis. Kita lihat kok teman-teman semua, yang katanya negara hukum, yang katanya ada equality before the law, ya, semua sama di mata hukum. Tetapi apa? Ketika orang mayoritas menghina agama lain, menghina umat lain, bahkan sampai mempersekusi, dibebaskan, dibela, sedangkan minoritas baru ngomong sedikit harus dipenjara, harus dihina, harus caci maki. Apakah itu keadilan dalam hukum? Apakah itu kesetaraan dalam hukum? Atau jangan-jangan para penegak hukum di negara kita hanya takut kepada masyarakat, yaitu mayoritas? Bagaimana bisa negara kita hidup dengan jaminan keamanan, dengan jaminan keadilan kalau penegak hukumnya semacam ini? Berapa banyak ya saya mendengar info daripada teman-teman Kristiani melaporkan orang-orang Islam yang melakukan penghinaan agama Kristiani, mereka dibiarkan, nggak diproses. Sedangkan ketika ada orang Kristen berbicara tentang Islam, langsung ditangkap. Saya khawatir teman-teman semua, daripada tindakan semacam ini yang dilakukan oleh negara, menjadikan kelompok mayoritas yang berpaham ekstremis melakukan tindakan-tindakan persekusi kepada minoritas. Mereka berani melakukan itu karena apa? Ya karena mereka akan dibela oleh negara, karena mereka akan dilindungi oleh negara. Sehingga nggak heran kenapa kelompok-kelompok ekstremis di Indonesia semakin banyak bermunculan, bahkan sampai tidak terkendalikan, bahkan sampai para penegak hukum harus tunduk di kaki mereka. Inilah masalahnya teman-teman semua, ketika ideologi bangsa hanya sebatas daripada slogan belaka tanpa ada makna. Bahkan ya kata-kata yang begitu indah, keberagaman dan toleransi hanya sebagai alat politik, bukan ditanamkan sebagai akidah atau pondasi. Kalau kita berbicara di Al-Zaitun, ya, Syekh Panji Gumilang itu menyatakan bahwa toleransi bukan hanya omongan belaka, tetapi toleransi adalah akidah dan pondasi yang harus kita laksanakan. Sehingga, ya, kalau Anda ke sana, sejatinya di Al-Zaitun pernah ada sekelompok orang-orang Kristiani yang meminta izin melaksanakan ibadah di lingkungan Al-Zaitun. Diberikan izin, bahkan sampai ditawarkan oleh Syekh menggunakan masjid. Tetapi mereka nggak mau. Mereka maunya menggunakan Wisma Al-Islah. Orang-orang Kristiani, ya, kalau mereka datang ke Al-Zaitun akan disambut laksana tamu yang dimuliakan. Mereka akan duduk bersama tanpa melihat agamamu apa. Bahkan anak seorang yang PKI katanya bisa duduk bersama di Al-Zaitun. Mengapa itu bisa terjadi? Karena toleransi sudah menjadi bagian daripada akidah kita, bukan sebagai ajang politik. Tetapi teman-teman semua, pondok pesantren semacam ini bukanlah mendapatkan sanjungan, tetapi apa? Tuduhan sesat. Padahal mereka ini menjaga toleransi, menjaga keberagaman, bahkan menjaga kerukunan umat beragama. Justru dituduh sesat sampai-sampai ada ormas Islam yang ingin merebutnya. Inilah puncak komedi daripada kebusukan kita semua. Yang menyebarkan kedamaian dituduh sesat, yang menyebarkan kebencian dan amarah malah dibela mati-matian. Mengapa itu terjadi teman-teman semua? Karena di negara kita ini cinta dianggap sebagai suatu bid'ah, sedangkan kebencian dianggap daripada jihad. Dan Al-Zaitun menjadi salah satu pondok pesantren yang mendapatkan berbagai macam fitnahan, caci makian, karena mereka mengajarkan cinta kepada sesama. Bahkan kalau teman-teman tahu, di Al-Zaitun tidak hanya sebatas mengajarkan ayat, tetapi apa? Mengajarkan untuk hidup bersama satu sama lain sekalipun berbeda agama.
Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di Al-Zaitun, agama itu bukanlah benteng pemisah, tetapi apa? Jembatan yang saling menghubungkan. Di Al-Zaitun itu, perbedaan agama bukanlah ancaman, tetapi apa? Menjadi tempat untuk saling mengambil pelajaran satu sama lain. Inilah yang ditakuti oleh kelompok-kelompok ekstremis, bahkan oleh pemerintah sendiri yang sengaja menjadikan isu intoleransi diternak oleh mereka. Karena jika toleransi telah menjadi akidah, telah menjadi fondasi, maka negara kita akan aman, maka tidak ada lagi monopoli kebenaran. Kemudian teman-teman semua, sebagai akhir kata, banyak sekali di antara kita yang diam ketika melihat tindakan semacam ini. Diam ketika anak-anak yang sedang berdoa dibubarkan. Diam ketika salib sebagai simbol keagamaan ya dirusak, dihancurkan. Tetapi terlalu banyak masyarakat bersuara lantang ketika ada pondok pesantren yang menyambut perbedaan dan keberagaman. Artinya apa teman-teman semua? Kita ini lebih takut dituduh liberal, dituduh sesat daripada apa? Pengecut. Dan tolonglah ya para pemangku jabatan, para pemerintah, khususnya orang-orang yang bertugas sebagai keamanan negara dalam hal menjaga kerukunan. Janganlah isu-isu intoleransi ini sengaja kalian pelihara, sengaja kalian ternak. Jangan. Terlalu jahat langkah kalian seperti itu. Mengadu domba sesama anak bangsa itu terlalu jahat. Dan selama kita masih membela para pelaku dan mencaci maki para penyebar toleransi, maka sejatinya negara kita sedang tidak menuju surga. Tetapi apa? Negara kita sedang membangun neraka sosial. Jika cinta kepada sesama makhluk dianggap sesat, maka perlu diketahui bahwa sejatinya tafsirmu lah yang sesat, bukan ajaran Tuhanmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua, merdeka.